yujabul jaza'al awfa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni syurga. Era globalisasi ini merupakan the big bang of information. Era menjamurnya berbagai media komunikasi dan informasi. Konsekuensinya pada satu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain overloading informasi melahirkan disease of adaptation, penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik ataupun buruknya. Ketika orang para judi, masyarakat kita terlena dengan gaple dan remi. Ketika orang para terlena dengan minum-minuman keras, masyarakat kita terjerumus ke dalam budaya mabuk-mabukan. Tengkak whisky, brandy, bir, bahkan yang paling besar dan mendasar, penyakit adaptasi ini telah menjerumuskan umat manusia menuju virtual reality. Akibatnya muncul berbagai krisis, mulai krisis figur, krisis spiritualitas, krisis kepemimpinan, bahkan terjadi krisis identitas manusia. Hadirin, sebagian kecil kenyataan yang kita hadapi akibat penggunaan media-media cetak dan elektronik yang tidak etik. Oleh karena itu, etika penggunaan media sosial adalah tema syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan firman Allah yang terukir indah dalam mozaik Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku berlindung diri kepada Allah
yang kami hormati, menurut ilmu ma'ani, ayat tersebut merupakan jumlah insya'iyah. Maksudnya mengandung suatu instruksi, sedangkan sababun nuzul ayat tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Jabir bin Abdillah, Alqamah bin Najlah dan Ummu Salamah, berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah hampir terprovokasi melakukan tindakan destruksi, maka turun teguran, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, jika datang seorang fasik membawa berita kepadamu, maka bertabayunlah. Tabayun menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Safwat At-Tafasir, maksudnya adapun orang fasik ialah pelaku fusuk, yaitu orang yang keluar dari ketaatan Allah. Sedangkan dalam ilmu komunikasi, tabayun adalah melakukan investigasi reporti, melakukan check and recheck atau memilah dan memilih terhadap setiap informasi yang kita terima. Dengan kata lain, ayat tersebut mengisyaratkan kepada saya, saudara dan kita semua agar di era globalisasi informasi dan di era informasi global ini kita melakukan filterisasi terhadap setiap tayangan yang masuk, menusuk dan merasuk ke rumah kita masing-masing. Betul? Hidup jangan ibarat pucuk bambu, kemana angin berhembus ke sana ia mengarah. Angin ke timur ikut ke timur, angin ke barat ikut ke barat. Orang barat merayakan Valentine, ikut merayakan Valentine. Orang barat mengkonsumsi narkoba, ikut mabuk-mabukan. Orang barat ikut kumpul kebo, free sex, kita pun telah terjerumus olehnya. Na'udzubillahi min zalik. Namun sikap kita, hadirin, harus laksana ikan yang hidup di laut. Airnya asin tapi ikan tidak terbawa asin. Artinya tidak mudah tergusur dan tergeser oleh tayangan-tayangan barat. Tontonan tetap jadi tontonan, tontonan tetap jadi tontonan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 196 sampai 197. Allah mengingatkan kita semua. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan-kebebasan orang-orang kafir. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam, dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Hadirin rahimakumullah, itulah peringatan Allah agar kita selalu selektif dalam berbagai hal. Kita perhatikan pada ayat tersebut terdapat kalimat la yagurrunak. Janganlah kamu sekali-kali tertipu oleh kebebasan orang-orang kafir di alam buana ini dalam rangka mencari kekayaan, pangkat dan jabatan. Hadirin, sebab kalau iman tidak melekat, takwa tidak jadi ajimat penyelamat, niscaya akan terlena oleh pelukan maksiat, terperdaya oleh nafsu syahwat, maka Allah akan mengazab dan melaknat di dunia dan di akhirat.
Oleh karena itu, dalam menghadapi era globalisasi informasi dan komunikasi ini, kita bukan hanya dituntut untuk mencetak orang-orang pintar, teknokrat brilian, politikus cerdas, tapi kita pun dituntut untuk mencetak orang-orang benar, pribadi-pribadi soleh, serta individu-individu berbudi luhur. Bagaimana caranya? Sebagai jawabannya, tanamkan agama, tancapkan akidah, Ukir kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. aktifkan di majelis-majelis ta'lim. bimbing ke pesantren. Aktifkan di majelis-majelis taklim. Insya Allah, kelak ia dewasa, anak kita pandai memilah dan memilih antara hak dan yang batil. Zaman boleh berubah tapi akidah tidak goyah. Sepatu boleh janggal tapi akidah tetap tebal. Amin ya rabbal alamin. Apabila sikap ini yang kita wujudkan, maka menjamin keberkahan bagi bangsa kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Karena godaan si tampan rupa, Maka terayu putri mahkota, Mohon maaf atas segala